pelajari subuh kemarin. Mari malam ini, subuh ini kita ulangi dengan melihat sisi kejiwaan, ya. Karena pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala itu mengenai Adam yang lupa, ya, dan tidak ditunjukkan kemauan yang kuat dari sisi Nabi Adam SAW. Mari kita lihat dari psikologi, ya, bahwa terpengaruh besar kepada diri kita itu sangat bersifat psikologis. Kalau Nabi Adam itu dikategorikan lupa, ya, untuk kita sikapi sebagai lawan dari lupa, yaitu ingat selalu, gitu. Kemudian lawan daripada lemahnya kemauan menjadi sangat kuat kemauan. Ya, perubahan-perubahan itu harus kita bangun, ya. Satu, kalau berkenaan dan lupa, karena orang lupa tidak ada lain caranya kita belajar terus, ya, belajar. Misalnya kita 5 poin kita lupa, ya, kita lupa katakanlah 2 poin, ya, kemudian kita ulang lagi, maka sistem dalam pendidikan itu yang dilaksanakan adalah mengulang, mendalami, menambah. Jadi dengan mengulang artinya merecall kembali apa yang sudah dipelajari, kemudian diperdalam, ya, diperdalam, kemudian ditambah. Ya, itu cara pendidikan yang sangat bagus. Jadi untuk mengatasi penyakit kita yang lupa, ya tidak ada cara lain, belajar terus, ya. Maka orang yang menuntut ilmu itu merupakan jalan kemudahan bagi menuju surga, ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menguatkan keinginan, ya. Menguatkan keinginan harus dimotivasi, ya. Motivasi adalah dengan cara memberitahu bahwa sasaran kita itu ada target akhir, maka dia akan bergerak, ya, bergerak. Seperti kita nih, kita perhatikan bahwa yang kita inginkan, ya, adalah jadi orang yang takwa, gitu kan? Nah, bagaimana untuk mencapai takwa sehingga kita bersemangat? Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Terus kita berpikir, kalau itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, berarti sesuatu yang mungkin dicapai, gitu, ya. Sesuatu yang mungkin dicapai, ya. Sesuatu yang harus dicita-citakan. Itu membuat kita mempunyai motivasi, ya. Sudah itu harus mengetahui bagaimana mencapainya itu, ya, gitu, ya. Bagaimana mencapainya itu. Kalau kita tidak tahu bagaimana mencapainya itu, tentu tidak termotivasi, ya, melejaki, menapakinya. Dan semua itu tentu ada dalam Quran. Oleh sebab itulah kita cari
Allah mengatakan yang paling mulia, paling tinggi di sisi Allah itu yang paling takwa. Maka sudah pasti di dalam Al-Quran itu ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan. Ya. Masalahnya kita terkungkung ya. Dalam arti ini jangan main-main nih. Quran itu kalau kita salah menafsirkan, ya memang kalau salah berbahaya. Oleh sebab itu harus belajar ya, belajar dan mengembangkan pemikiran-pemikiran ya. Karena Al-Quran itu sendiri dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ya, ayat 52. Quran sendiri yang mengatakan, Allah sendiri yang mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ji'nahum bi kitabim fassalnahu ala ilmi. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan ya. Fassalnahu ala ilmin huda, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan untuk mencapai huda itu dijelaskan atas dasar pengetahuan, dan warahmatal liqaumi yu'minun, dan sebagai petunjuk bagi rahmat Allah, bagi rahmat orang-orang yang beriman. Ini mengandung konsekuensi. Jadi Al-Quran itu dijelaskan ke ilmu ya. Ilmu itu di dalam Quran sendiri terbagi dua ya. Ilmu yang tidak mungkin dipahami oleh manusia kecuali diberitahu, itulah ilmu wahyu. Kemudian ilmu yang berkembang ya, yang berkembang dengan alat bil qalam, wa'allamahul bil qalam dengan pena, artinya dengan sarana telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal, pikiran ya kan, melakukan observasi, melakukan perbandingan. Jadi sebenarnya apa yang diceritakan itu sudah ada di dalam Quran sendiri. Hanya kita membatasi diri atau tidak. Banyak kelemahan-kelemahan umat Islam itu ya sebenarnya sudah dinyatakan oleh Ibnu Abbas ya, bahwa umat-umat terdahulu kelemahan mereka itu mempelajari terlalu banyak ya, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulamanya gitu. Seharusnya yang kita pelajari itu adalah Al-Quran. Kemudian pendapat, tulisan-tulisan para ulama-ulama itu dijadikan referensi ya. Sudah tentu mereka berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis sebagainya yang dipahami oleh mereka itu di masa mereka. Karena Al-Quran itu selalu up to date, selalu bisa mengikuti perkembangan zaman, maka apa yang dia tulis itu terbatas ya. Bukan sesuatu yang mutlak. Nah, mengapa kita bisa begitu? Karena di dalam Al-Baqarah 269 karena salah ya, bahwa hikmah itu akan diberikan terus. Jadi pengetahuan berkembang terus ya, sejalan dengan
perkembangan manusia lainnya. Bahkan pada waktu perang, ya, di dalam surah At-Taubah 122 mau perang, ya, tidaklah semua orang muslimin itu berangkat perang. Ada sebagian kalian berkelompok-kelompok yang memahami agama. Jadi tidak semua perang. Agar dapat memberi pelajaran bagi saudara-saudaranya setelah habis perang, gitu, terhadap agar mereka menjaga diri. Bayangkan ya. Jadi demikian tuntutan Allah Subhanahu wa taala itu demikian tinggi, ya. Ada kata-kata ya, li waliyunziru qaumahum, ya, dan agar mereka memperingatkan kaumnya idza raja'u, ketika mereka kembali perang, ilaihim la'allahum yahzarun, agar mereka dapat menjaga diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama perang itu, ya, berlangsung perang itu, terjadi perubahan di dalam masyarakat. Katakanlah 2 tahun, 3 tahun gitu, ya. Perubahan-perubahan itu yang harus diantisipasi oleh orang-orang berilmu untuk memberikan pencerahan. Seperti kita ini, ya, ulama-ulama kita harus betul-betul memberikan pencerahan yang kompak, ya, mengenai sikap umat Islam terhadap pandemi sekarang, ya, yang komprehensif, yang bersatu, berkelompok. Pesannya itu berkelompok. Apa itu maksud kelompok itu? Sama, bersama-sama, kompak, gitu, ya. Bagaimana menyikapi isu-isu kezaliman, ya, itu maksudnya, ya. Jadi Allah memberitahu bahwa walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmi, dengan ilmu, huda wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan sederhana, ya. Oleh sebab itu Nabi Rasulullah SAW itu disuruh, ya, diperintah untuk menghubungkan. Sudah saya jelaskan pada subuh yang lalu, menghubungkan ayat-ayat itu, ya, sehingga hubungan ayat-ayat itu menjadi kuat, menjadi suatu konsep, gitu. Itu perintah kepada Nabi Muhammad SAW, karena itu terasa berat. Jadi kalau kita lihat itu perintah kepada Nabi Muhammad SAW, itu artinya berat itu, ya, tidak bisa langsung ke kita, berat. Itu cara kita memahami Al-Quran. Kita lanjutkan. Jadi secara fisiologis, ya, untuk jangan sampai setan itu bisa mengganggu kita, ya, supaya jangan sampai kita jadi pelupa, ya, harus belajar artinya. Kedua, harus menanamkan, ya, suatu cita-cita bagaimana dalam kita mencapai ketakwaan itu, cita-cita, ya. Kemudian saya lanjut saja. Biasanya kalau penting itu, ya, ayat itu penting yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala, ada dialog manusia nanti di neraka itu.
Bayangkan itu. Jadi sampai dialog itu, ya. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Itu kemudian ada dialog gitu. Orang bertanya, "Ngapa aku ini buta?" Ya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasi tah. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku dapat melihat?" Gitu. Qala Rabbi lima hasyartani. Engkau kumpulkan kami keadaan buta ama wa qad kuntu basira. Kami dulu melihat. Allah menjawab. Dia berkata, "Ya Tuhanku, Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikan. Dengan begitu pada hari ini kamu diabaikan." Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.